Pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 SMA Negeri 1 Tunjungan. Tahap persiapan dimulai dengan pembentukan Satgas COVID-19 SMA Negeri 1 Tunjungan yang terdiri dari unsur kurikulum, unsur sarana prasarana, unsur kesiswaan, dan unsur humas. Pada tahap awal, tim melakukan pemetaan pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan yang meliputi pemetaan tempat tinggal, moda transportasi ke sekolah, riwayat penyakit bawaan, riwayat perjalanan, kontak dengan pasien COVID-19, dan mengkaji regulasi yang menjadi dasar hukum pembukaan pembelajaran di masa COVID-19. Selanjutnya, tim melakukan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP, penyusunan perangkat kurikulum darurat yang meliputi penyesuaian KIKD, rancangan penilaian, pembagi sesi kegiatan pembelajaran tatap muka, dan pembagian kelas, serta jadwal KBM. Persiapan bidang sarana prasarana meliputi pembuatan tempat cuci tangan di depan sekolah dan di depan kelas dengan dilengkapi sabun yang memadai. Membuat papan-papan literasi kampanye yang dipasang pada tempat yang strategis di lingkungan sekolah. Dan tak lupa menyiapkan hand sanitizer, termogan, sarung tangan, dan face shield. Persiapan ruangan kelas dengan jumlah 27 ruang dan tempat ibadah sesuai dengan standar protokol kesehatan dengan kondisi yang layak dan cukup. Tim 7K melakukan kegiatan kebersihan lingkungan sekolah secara rutin dan berkala, baik di lingkungan luar kelas maupun di dalam kelas, termasuk melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan. Selanjutnya, tim humas melakukan sosialisasi dengan pemangku kepentingan, antara lain orang tua peserta didik, komite sekolah, pemerintah daerah, melakukan koordinasi dengan gugus satuan tugas COVID-19 Kabupaten Blora, termasuk menjalin kerjasama dengan puskesmas setempat. Kegiatan simulasi pembelajaran. Sebelum berangkat sekolah, peserta didik dianjurkan untuk sarapan dari rumah, untuk menjaga imunitas agar tetap stabil. Siswa wajib memakai masker sejak dari rumah untuk menjaga penularan COVID-19. Bagi peserta didik yang menggunakan sarana transportasi sepeda motor, diarahkan oleh petugas sekolah untuk menempati parkir yang sudah disediakan, yang jarak tempat parkir diatur 1,5 meter untuk setiap jarak kendaraan. Sebelum memasuki gedung sekolah, semua peserta didik diarahkan petugas sekolah untuk mencuci tangan dengan sabun
di tempat-tempat yang telah disediakan. Setelah melakukan cuci tangan dengan bersih, peserta diarahkan petugas sekolah untuk diukur suhu tubuhnya dengan alat termogan. Setiap peserta didik yang memasuki lingkungan sekolah diwajibkan mengenakan masker dari rumah. Apabila peserta didik lupa, maka petugas sekolah akan memberikan masker untuk dikenakannya. Bagi peserta didik yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius, maka petugas mengarahkan untuk menuju ruang isolasi. Selanjutnya, petugas sekolah akan menghubungi petugas puskesmas terdekat untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Apabila kondisinya dinyatakan kurang sehat, maka pihak sekolah akan menghubungi orang tua untuk melakukan penjemputan. Kemudian, peserta didik diminta mengisi berita acara di hari tersebut. Ruang kelas diatur dengan jumlah 18 peserta didik untuk tiap-tiap rombel. Pengaturan tempat duduk masing-masing ditata dengan jarak 1,5 meter. Pengaturan pembelajaran tatap muka dalam satu hari dibagi menjadi 3 shift dengan durasi kegiatan belajar mengajar 180 menit untuk masing-masing shift. Pengaturan jeda waktu antar shift diatur dengan jarak 30 menit. Semua peserta didik dilarang meminjam alat tulis kepada peserta didik lainnya. Apabila saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, peserta didik izin ke toilet, maka sekembalinya dari toilet wajib cuci tangan terlebih dahulu. Apabila lupa, maka akan diingatkan petugas untuk cuci tangan di depan kelas. Selama KBM berlangsung, peserta didik diharapkan membawa bekal makanan dari rumah masing-masing. Setelah pembelajaran usai, peserta didik keluar ruangan dengan tetap menjaga jarak. Selesai mengajar, wajib tiap-tiap guru mencuci tangan dengan sabun sebelum kembali ke kantor. Dan setelah selesai KBM berlangsung, maka dilakukan penyemprotan ruang kelas dengan disinfektan. Jalur kepulangan peserta didik diatur secara berbeda dengan jalur kedatangannya. Sebelum pulang, peserta didik dianjurkan untuk mencuci tangan dengan bersih. Bagi peserta didik yang tidak membawa sepeda motor, maka sekolah akan bekerja sama dengan pemerintah desa dan jasa angkutan umum untuk melakukan penjemputan. Peserta didik setelah sampai rumah
mengirimkan foto selfie di depan rumah, dan mengirimkan kepada wali kelas. Kami, Forkopimda dan Satgas COVID-19, kami orang